قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan guru kita bersama, Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA Mata'allahu fituli hayatihi wa ulumi. Amin. Imam kita namanya Kiai Haji Muhammad Ansaruddin LCMA, dan juga muadzin kita Kiai Haji Muhdari Abdul Razak MPDI, dan juga tadi Pak MC Ustaz Hendra Sofiansa MIKOM. Yang saya hormati dan saya banggakan jamaah sholat subuh dari luar Istiqlal. Dari mana Bapak? Masya Allah. Malang, Jawa Timur Pak. Apel Malang? Iya, Masya Allah. Apel Malang itu katanya manisnya ngangenin Pak. Pengen makan satu makan lagi karena kecil ya. Kalau apel yang besar itu cuma sekali. Ini apel Malang makannya kalau bisa 10 kali. Ibu bawa apel Bu? Kagak Pak. Apelnya ada di kebun. Ya Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di Masjid Istiqlal. Dan juga para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau menyaksikan kegiatan di Masjid Istiqlal bisa lihat di handphonenya, lalu di Google buka YouTube. Nah di YouTube itu buka Masjid Istiqlal TV. Nah itu ada yang live kayak Jumatan live, kayak sholat 5 waktu juga live, artinya secara langsung. Dan kalau sudah menyaksikan bisa like and subscribe dan juga komen biar rame itu media sosial Masjid Istiqlal. Baik Bapak dan Ibu sekalian, temanya ini masih tema hangat, tema tahun baru. Ya, di Istiqlal kemarin di sini mengadakan acara muhasabah dan munajat. Ada ceramah, ada qiyamul lail, sholat tahajud dan sholat tasbih dan sholat witir, dan juga ada muhasabah yang dipimpin oleh Imam Rawatib Masjid Istiqlal dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tahun baru itu di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu mayoritas merayakannya itu kumpul-kumpul di jalan. Nah, mungkin ibu bapak datang ke masjid, tapi anak ya, terusnya keponakan, cucu kumpulnya di mana Pak? Di jalan. Di jalan raya dia kumpul. Apa sih yang mereka cari? Nah, jadi di tahun baru ini sudah bagus sekarang. Sudah diarahkan anak-anak muda bisa menghidupkan malam tahun baru di masjid. Walaupun dalam Islam tidak ada yang namanya perayaan tahun baru, tetapi untuk menghadang agar umat Islam
bisa meramaikan malam tahun baru tidak di jalan raya atau di tempat hiburan, maka konsekuensinya atau para ulama kita berijtihad, kenapa nggak diajak ke masjid? Kenapa tidak meramaikan masjid? Dan di masjid juga isinya i'tikaf, itu kan merupakan rangkaian ibadah. Baca Quran, zikir, itu juga ibadah. Jadi mudah-mudahan tahun baru kemarin yang kita rayakan di masjid mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena isinya ibadah semuanya. Nggak ada di masjid, maaf nih, berdua-berduaan, nggak ada, malu lah. Berdua-berduaan mah di sana di kamar Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau di masjid pasti orang niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Tahun baru kita kumpul, kalau ada yang bakar-bakar jagung, bakar apalagi Pak, jagung, asal jangan bakar sendal aja ya. Sendalnya bingung nanti dicari, sendal saya mana, sendalnya dibakar. Ya bakar jagung itu sebenarnya buat apa sih? Buat kumpul saja. Mungkin merasa kurang kumpulnya, jadi di tahun baru dirayakan untuk kumpul-kumpul, sama pasang apa yang namanya petasan ya Pak. Wah, pohon setahun sekali. Kalau perayaan yang tidak diajarkan dari syariat Islam, baiknya tidak diikuti. Baiknya tidak diikuti. Untuk apa? Agar kita bisa merayakan perayaan Islam itu, meramaikannya itu seperti tahun baru Hijriah. Buat apa kita mengingat ada tahun baru Hijriah? Agar kita mengingat peristiwa hijrah Rasulullah dan para sahabatnya, perjuangan dalam rangka mensyiarkan ajaran Islam. Kalau tahun baru Masehi apa yang dirayakan Pak? Kumpul-kumpul saja. Dan alhamdulillah tahun ini banyak masjid yang meramaikan pergantian tahun dengan melaksanakan ibadah di dalam masjid. Itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, khususnya jamaah tamu dari Malang, Jawa Timur, yang kedua yang harus kita lakukan ketika mempersiapkan tahun baru. Kalau ibu nih waktu awal pernikahan dengan bapak, cie-cie gitu. Ingat berapa tahun Pak? 40 tahun yang lalu. Itu pasti merencanakan. Kita yang panggilnya yang ya, mungkin namanya peyang kali ya, jadi panggilnya yang. Ayah, kita tinggal di mana nih? Itu merencanakan. Kata ya ayah, kata suami, udah tinggal di rumah mertua dulu, gitu. Itu merencanakan. Oh, ternyata tinggal di rumah mertua, ngumpulin uang. Buat apa? Untuk bangun rumah, untuk bangun istana, buat berdua. Itu kan merencanakan. Jadi di tahun baru 2024 kita punya rencana apa nih Pak? Harus direncanakan. Oh udah begitu aja Pak, jalannya dijalanin aja. Ketika kita merencanakan ketika kita merencanakan sebuah misi, ada visi, ada misi. Nah, kalau visi itu di ujung Pak. Nah, misi itu gerakan kita sampai ujung sana. Itu misi. Kalau visi yang di ujung sana, gerakan kita nih untuk mencapai ujung sana, itu namanya misi. Nah, ketika memasuki tahun baru, kita harus punya visi dan misi yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Seumpama Bapak nih, saya tahun 2024 ini ingin bangun masjid. Masya Allah. Pak, saya nanya, emang bangun masjid pakai uang Pak? Bangun masjid itu pakai semen, pakai batako,
pakai pasir, pakai uang Pak. Jadi masjid nggak kalau pakai uang? Bangun masjid pakai uang nih, uang 10.000 ditempel situ, 10.000, 100.000 ditempel. Jadi bangun masjid itu yang Rasulullah lakukan ketika pertama kali hijrah ke Yasrib. Itu Rasulullah bangun apa Bu? Bangun masjid, namanya Masjid Quba. Rasulullah membangun masjid itu dengan rencana. Ya. Kalau Bapak di tahun ini ada uang 50 juta, saya pengen bangun masjid, beli tanahnya, beli bahannya. Nanti ada yang meneruskan. Apakah Masjid Quba yang sekarang sama dengan masjid pada masa Rasulullah? Tidak. Pasti ada perbaikan terus. Maka ini Masjid Istiqlal dibangun, Bapak dan Ibu sekalian. Istiqlal itu artinya kemerdekaan, merdeka. Ini awalnya berbarengan dengan pembangunan Monas. Bangun Istiqlal, bangun Monas, uang negara nggak cukup. Kata Soekarno, saya fokus bangun Monas dulu, baru saya nanti fokus. Jadi ini Masjid Istiqlal sampai berapa tahap ini Pak? Nggak langsung jadi Pak, nggak langsung jadi bangun masjid sebesar ini. Jadi Soekarno bangun Monas dulu, lalu rakyat minta penjelasan. Wahai Presiden, kau malah bangun Monas bukan bangun masjid? Proses ketika bangun masjid. Kata Soekarno, kalau saya bangun masjid, nanti Monas nggak ada yang bangun. Kalau masjid itu nanti umat Islam yang akan membangun. Maka setelah Presiden Soekarno selesai, dibangun lagi sama Presiden Soeharto, dilengkapi lagi sama Bapak Presiden B.J. Habibie, terus Ibu Megawati, Gus Dur, Megawati, SBY, Pak Jokowi, sampai seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada niat bagus, tahun ini yang Bapak niatkan, ini saya kayaknya mampu dan bisa dibantu oleh saudara-saudara saya, lakukan Pak. Buat apa sih? Bangun masjid buat apa sih? Bangun majelis taklim buat apa sih? Kalau Bapak mungkin di sini ada pengusaha ya. Ketika Bapak membangun jaringan, sebelum membangun perusahaan harus punya jaringan dulu. Nah, jaringan itu yang membentuk nanti bangunan atau yang membentuk nanti perusahaan kita menjadi besar. Begitu juga dengan masjid Pak. Bisa masjid biayanya sampai miliaran, bisa. Kalau saya lagi bikin majelis, saya bisa, insya Allah dengan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa. Jadi tahun 2024 ini yang kita rencanakan itu memang ada bentuknya. Jadi ada di salah satu hadis, ini kenapa kita membangun sesuatu yang bermanfaat. Kalau besok hari kiamat datang dan di depan Bapak hari ini ada biji buah itu, tanam. Walaupun besok mau kiamat, tapi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menanam sebuah biji. Nanti biji itu akan tumbuh batang, tumbuh pohon, tumbuh daun, tumbuh buah. Artinya biji itu nanti akan bermanfaat. Buat siapa? Buat manusia. Walaupun besok kiamat, tapi Rasulullah mengajarkan ke umatnya untuk membangun. Bayangkan, biji itu kan kecil Pak, modalnya berapa sih? Maka ketika kita membangun masjid, membangun majelis taklim, membangun lembaga pendidikan, buat siapa? Buat masa depan kita Bu. Lu punya tanah nih, tanah saya ada 100 meter, bilang ayah ya, kita bikin majelis taklim yuk. Masya Allah. Program 2024 bikin majelis taklim di mana? Samping rumah. Biasanya kalau ibu ada keinginan bapak keinginan seperti itu biasanya anak-anaknya itu anak-anak yang concern sama agama.
Ketika majelis taklim belum jadi, ibu bapak nggak ada, maaf nih, meninggal, nanti yang nerusin anak-anak kita. Ketika bangun majelis taklim udah besar, bikin sekolah. Di Jakarta seperti itu loh. Ada yang terbesar itu perguruan Islam Asy-Syafi'iyah, itu di Manggarai Selatan, Jakarta Selatan. Sama perguruan Islam At-Tahiriyah, itu awalnya dari majelis taklim, Pak. Mungkin di Malang ada juga seperti itu, besar. Awalnya kecil-kecil dulu, lama-lama jadi besar. Jadi kita jangan berpikir langsung membangun yang besar, tapi yang kecil dulu. Jadi harus yang realita. 2024 sekarang kita mau ngapain? Tuh Pak, usia saya udah 70 tahun kagak bisa. Gak ada prinsip gak bisa. Jadi usia itu tidak membatasi kesuksesan seseorang. Ada orang yang suksesnya di usia 60 tahun. Ada yang suksesnya di usia 70 tahun. Dan kebanyakan sukses itu di usia 40 tahun. Jadi jangan pernah merasa rendah diri gak mampu melaksanakan. Jadi amal perbuatan yang benar-benar terlihat, benar-benar ada, itu yang harus kita lakukan. Selama ini kan kita dimotivasi perbaiki sholat, perbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk diri kita, Pak. Tapi nggak kelihatan manfaatnya buat orang lain. Tetapi ketika kita membangun masjid, membangun lembaga pendidikan, membangun majelis-majelis, itu bermanfaat buat masyarakat. Dan pahalanya, kalau kita melakukan perbaikan ibadah hanya sendiri saja, itu satu, nabungnya satu, Pak. Sehari satu. Tetapi ketika Bapak membangun sebuah lembaga pendidikan atau lembaga agama, ketika itu sudah jadi, itu nabungnya banyak. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi tidak membatasi usia, Pak. Berapapun usia kita, kita ada keinginan, kita ada kemauan, itu insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Kalau Allah berkehendak bisa. Kan kita tidak bisa, kita tidak mengetahui kehendak Allah itu apa. Tetapi kita rencanakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, termasuk ini nasihat buat saya. 2024 ini harus ada perubahan. Hubungan dengan keluarga juga harus lebih baik, sama anak, sama menantu, sama cucu. Jadi kalau kita baik sama mereka, itu diingat kebaikan kita, Pak. Dulu mah takut baik, orangnya gak pernah marah-marah. Dulu, berarti ini cucu kita udah besar nih, kita udah gak ada yang diingat kebaikan kita. Maka di 2024, ya yang tadinya relasi hubungannya tidak baik, ya saya kasih contoh seperti ini, Pak. Bapak berteman nih, hubungannya tidak baik, pasti menjauh kan, nggak mau dekat. Apa ada kesalahan yang kita sengaja atau tidak sengaja, pasti hubungan kita jauh. Begitu juga dengan keluarga, begitu juga dengan anak, begitu juga dengan orang tua, begitu juga dengan pasangan. Kalau komunikasinya tidak baik, maka dia akan jauh, nggak mau ngobrol, nggak mau cerita. Jadi yang kedua, kita membangun sebuah lembaga yang bermanfaat untuk kita. Kecil aja, Pak. Kalau ada 50 meter, 20 meter, 100, kalau bisa 1000, 1 hektar, bangun, Pak. Saya punya teman di Serang Banten, Kiai Haji Hojat, doktor, lulusan dari Irak, pernah cerita gini, Pak. Saya, namanya pesantren Ardaniyah. Ini teman saya kuliah S3 di Ibnu Khaldun Bogor. Pesantren Ardaniyah. Kiai Hojat cerita, Rosid, saya waktu lulus dari Irak tuh montang-panting. Montang-panting ini ke sana. Cari nafkah buat keluarga. Tapi keinginan dia kuat itu mau bikin pesantren. Lulusan Irak. Saya dulu ikut perang katanya. Dia ikut perang, Pak, cerita, Pak. Dia niatnya itu pengen bangun pesantren.
Ini saya cerita bagaimana dia bisa merubah dirinya, Pak. Sekarang sudah ada 10 hektar tanahnya dan lagi bangun terus di daerah Serang. Jadi keinginan kuat itu dia ngontrak. Terus di rumah kontrakannya itu dia bikin kontrakan seberapa besar sih, Pak? Dia bikin di pelang itu, kalau pelang ini yang besi, terus tempel di depan rumahnya ditulis Pesantren Ardania. Masya Allah, ngontrak tapi bikin pesantren, Pak. Dan wasilahnya, beliau sekarang punya pesantren besar. Beliau salah satu narasumber tetap di salah satu radio swasta di daerah Serang. Nah, ada pendengarnya. Kan kalau radio kan pendengar nggak kelihatan kayak gini, Pak. Ada kadang-kadang ibu-ibu dengerin radio di handphone juga bisa. Ada yang tertarik dengan ceramahnya, dan ibu-ibu itu orang kaya, dan ibu itu mewakafkan tanahnya buat pesantren Ardania. Awalnya ngontrak, Pak. Dia kalau nggak salah 3 hektar apa diwakafkan. Dia nggak berpikir nanti bangun gimana. Yang penting keinginan itu kuat. Bayangin di depan rumah kontrakannya dibikin pelang pesantren Ardania. Jadi tidak membatasi ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ibu bapak ada keinginan yang besar, langsung kerjakan pada saat itu. Dia nanti akan besar. Bukan kita yang membesarkan, tapi orang-orang yang dekat dengan kita. Masjid Istiqlal tidak besar seperti ini ketika Soekarno sudah tidak ada, tetapi yang membesarkan siapa? Umat Islam, Pak. Ya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah, tadi Masjidil Haram di Mekah. Rasulullah bangunnya itu enggak seluas sekarang, tapi visi Rasulullah, misi Rasulullah itu di depan besar, sehingga Masjid Nabawi sekarang menjadi pusat penyebaran Syiar Islam. Dan di sana ada universitas besar, namanya Universitas Islam Madinah. Dari masjid ada universitas, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus yang terakhir, jadi ada kiai besar di Gus siapa namanya itu? Saya lupa, saya pernah diceritakan oleh kiai saya. Gusmik. Bapak tahu Gusmik, Pak? Gusmik itu di Jawa Timur, masih keluarga dengan Gus Dur. Gusmik ini wali. Pesantrennya apa? Saya lupa itu. Masya Allah. Gusmik ini wali, Pak. Gusmik ini nggak punya pesantren, Pak. Tapi kewaliannya ini sampai sekarang masih ada. Jadi kisah Gusmik ini, beliau dekat dengan Gus Dur. Saya bukan Gus Durian ya, Pak. Tapi saya membaca tentang biografi Gus Dur. Jadi Gusmik ini, Gus, nanti makam kamu di sini, Gus, katanya. Gusmik ini bisa tahu nanti Gus Dur makamnya di sini. Saya kayak Haiti di daerah Tanah Abang, cerita seperti itu. Dan ketika Gus Dur meninggal, itu Gus Dur pesan semua di situ katanya. Tetapi karena kesepakatan keluarga, ada dipindah di Jawa Timur di tempat keluarga besarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Gusmik ini punya murid, sekarang ada di Jakarta Timur. Muridnya nanya sama Gusmik, Gus, ada keinginan apa yang belum tercapai, Gus? Katanya. Apa Gusmik begini? Aku pengen punya pesantren, kan? Masya Allah. Tapi Gusmiknya itu keinginannya besar, akhirnya Gusmik nggak bisa bangun pesantren. Ini keluarga yang punya pesantren di Jawa Timur besar, Pak, di daerah Jombang. Akhirnya yang meneruskan itu muridnya, Bu. Muridnya yang bangun pesantren besar di Jakarta Timur sampai berapa hektar. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Ini firman Allah yang tadi saya baca, surat Al-Hasr ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Kita berbuat apa? Untuk esok hari kita apa? Kita terkadang masih pikiran besok kita makan apa, Bu? Pak, besok bayaran anak bagaimana, Pak? Yang dipikirin itu masih materialistik, tidak berpikir nanti. Pak, kita mau bangun apa buat akhirat kita, Pak? Ya, kita bangun buat akhirat kita. Maka tadi saya bilang ada lembaga pendidikan itu buat modal akhirat kita. Itu karena gini, Pak, itu investasi yang gak pernah terputus. Itu termasuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu gak bakal pernah terputus. Karena di situ nanti ada murid. Murid itu nanti membacakan doa kepada kita, dibacakan surah Al-Fatihah. Saya termasuk yang berkeyakinan kalau kita dibacakan surah Al-Fatihah sampai. Ya sekarang buktinya tidak ada uang, tapi kok sampai pakai handphone. Nggak ada uang, Pak. Ini Bapak nggak ada uang nih, pakai handphone. Terus Bapak transfer ke rekening anak sampai. Pas diambil di ATM keluar uangnya. Nah, sama teknologi saja kita percaya. Masa surat Al-Fatihah nggak sampai katanya. Maaf nih, analoginya seperti ini. Jadi nanti ketika kita buka lembaga pendidikan pesantren itu pahala ngalir terus. Apalagi anak-anaknya yang meneruskan lembaga ini. Masya Allah. Jadi kita memperhatikan buat besok kita, Pak. Termasuk saya, bapak-bapak sama ibu-ibu yang saya muliakan. Ini oleh-oleh pulang dari Masjid Istiqlal, bilang sama anak, anakku, ini tanah tidak aku wariskan ke kalian, tetapi aku ingin bangun lembaga pendidikan, nanti kamu yang teruskan. Gitu, Pak. Jadi nanti tanah bapak sama ibu nggak direbutin sama anak, bikin lembaga pendidikan. Tapi sudah mempersiapkan generasinya nih. Anak-anaknya disekolahkan yang tinggi, dibelajar agama di pesantren, dan hubungan sama anak juga dekat. Insya Allah nggak, anak gak bakal rebutan harta kita, malah nanti meneruskan. Ayah kita wariskan apa sih? Oh, ada tanah 500 meter, kita bangun masjid atau kita bangun mushola. Masya Allah. Jadi 2024 ini kita harus punya program ke depan, program nyata. Pulang dari Masjid Istiqlal ke Malang, punya tanah jangan disimpan, bangun lembaga pendidikan. Ya, Pak, bangun, Pak. Tidak membatasi usia kita ini. Bapak-bapak ini masih pada muda, Pak. Masih muda, Pak. Jangan pikiran mau kawin lagi. Pusing nanti. Bikin lembaga buat masa depan kita. Nanti harta yang kita tinggalkan jadi rebutan. Mendingan kita bangun lembaga pendidikan, kita bangun masjid. Tetapi jangan lupa bahwa anak-anak kita juga harus kita perhatikan. Perhatikan pendidikannya, perhatikan kasih sayangnya, karena itu juga investasi masa depan kita. Nanti lembaga pendidikan yang kita bangun, majelis taklim, masjid, lembaga pendidikan, nanti anak-anak kita yang akan meneruskan. Dan jangan lupa terus berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Niat itikaf kita di dalam masjid mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
واعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم علينا والحاضرين من أحسن أهل الخير دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu